Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran untuk pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk subtema 3, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Lihatlah gambar berikut ini. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Selanjutnya, kita ke pembelajaran 1. Lihat gambar berikut ini. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu mengunjungi ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacaan yang mereka baca seperti berikut ini. Judulnya adalah Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik,
Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Setelah kita membaca teks bersama-sama, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tentunya masih ingat, bukan? Mari kita tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Paragraf 1, kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf 2, kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf 3, kalimat utamanya adalah salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf 4, kalimat utamanya adalah saat ini ada jaringan internet. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengetahui kalimat utama di masing-masing paragraf? Dalam teks tersebut terdapat juga kata-kata yang digaris bawahi. Mari kita tuliskan kembali kata-kata yang digaris bawahi pada kotak berikut ini. Kata yang pertama ada gagasan. Kata yang kedua ada pesan. Kata yang ketiga ada lisan. Kata yang keempat ada informasi. Kata yang kelima ada kentungan. Kata yang keenam ada penyampaian. Kata yang ketujuh ada surat. Kata yang kedelapan ada koran. Kata yang kesembilan ada media. Dan kata yang kesepuluh ada internet. Setelah kita menulis kata-kata yang digarisbawahi, selanjutnya ayo kita mengamati. Di sini terdapat gambar kartu pos. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati gambar kartu pos tersebut. Terdapat hiasan bunga di dalamnya, dan juga terdapat hiasan garis warna-warni di pinggirnya. Terdapat tulisan juga, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Dan selanjutnya ada juga tulisan, "Kepada Siti, Jalan Baru, nomor 15, Jakarta." Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlahnya panjang, keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Ingat, yang harus kita pahami adalah keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Selanjutnya, tebalkanlah sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contohnya seperti pada gambar berikut ini.
Selanjutnya, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Cukup sekian untuk pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.